Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kita perhatikan nih ya. Jadi, kita bisa bilang bahwa setiap hal yang baik dan anugerah yang sempurna itu datang dari Bapa, ya, Bapa segala terang, dari atas, diturunkan dari atas. Em, ada satu prinsip begini ya, kalau itu jahat itu bukan dari Tuhan, ya, atau itu tidak baik itu bukan dari Tuhan. Karena dikatakan di sini kan, setiap pemberian yang baik. Jadi kita bisa katakan pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tapi di sini kan ada kata sambung ya, baik, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Kalau seseorang mengalami sesuatu yang tidak enak atau jahat ya atau jelek, ya kita jangan langsung mengatakan eh, ini Tuhan sedang menguji kita ya dan sebagainya. Kita perlu ingat ayat ini yang mengatakan bahwa yang baik itu dari Tuhan. Tapi kita juga perlu lihat bahwa yang dari Tuhan itu pasti baik ya. Tetapi setiap hal yang kita kira baik itu belum tentu dari Tuhan ya. Kadang-kadang itu fake ya, tiruan gitu. Misalnya gini, kayak Lot waktu dia mau berpisah dengan Abraham karena mereka sudah sama-sama kaya dan pegawai-pegawai mereka tuh bertengkar satu dengan yang lain karena negeri tempat mereka tinggal tuh nggak cukup luas. Lalu Abraham bilang sama Lot, ya, kamu pilih mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Lalu di kejadian itu ya pasal 13 dikatakan bahwa Lot melihat dan dia melihat lembah Yordan itu bagus dan itu seperti taman Tuhan. Nah, dia lihat itu baik, bagus, seperti taman Tuhan ya, seperti mungkin seperti Taman Eden gitu. Tapi ternyata itu sesuatu yang baik tetapi ujungnya membawa kehancuran. Karena ketika Lot tinggal di sana, ternyata orang-orang Sodom kan sangat jahat ya. Lot itu awalnya tinggal dekat Sodom, belakangan dia tinggal di Sodom, dan akhirnya dia menjadi orang penting di Sodom karena dikatakan dia duduk di pintu gerbang ya. Pintu gerbang itu tempat orang-orang mengambil keputusan. Jadi orang-orang pemimpin begitu ya. Jadi seluruh lembah Yordan yang dilihat oleh Lot itu di Kejadian 13 ya, ayat 10, itu banyak airnya dan dikatakan seperti taman Tuhan ya. Tapi itu ternyata bukan taman dari Tuhan. Jadi sesuatu yang baik ya, kita mesti bandingkan juga apakah itu datang lewat anugerah yang sempurna ya. Ada kata sempurna di situ. Kalau kita baca Roma 12 ayat 2 ya, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, lalu yang berkenan dan yang sempurna. Ya, tidak hanya baik dipisahkan dari yang jahat, tapi lihat yang berkenan dan yang sempurna. Coba kita lihat ayat ini ya, ayat 17 ini dari ayat sebelumnya. Coba kita lihat ya, ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Baru ayat 17 ini ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, kita lihat sebelum ayat 17 itu ada ayat 16. Dikatakan, janganlah sesat. Ya. Jadi dikasih penegasan, ayo jangan tertipu. Kita perlu pegang, perlu ingat, perlu lihat bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datang dari Bapa segala terang, ya, dari Bapa surgawi, Bapa yang baik, yang merencanakan hal-hal yang baik bagi kita. Tapi kita perlu ingat juga apa yang terlihat baik itu tidak selalu berasal dari Tuhan. Bisa saja itu tiruan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang Lot lihat, dia melihat lembah Yordan itu baik seperti taman Tuhan, tapi juga seperti tanah Mesir. Ya, jadi kita perlu tanya Tuhan, ya, untuk hal-hal yang kita pilih, ya, atau datang kepada kita, karena belum tentu itu sesuatu yang memang walaupun baik itu dari Tuhan untuk kita. Ya, ingat Roma 12 ayat 2, ada apa yang baik, ya, baik, tetapi belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Ya, kemudian sudah baik berkenan belum tentu sempurna. Nah, ini dikatakan di sini setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, yaitu artinya tuh kalau sempurna ya menyangkut timingnya dan juga menyangkut caranya. Ya, kalau kita ingat misalnya gini, Abraham, Tuhan janjikan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Ketika sekian lama dia melihat istrinya belum hamil juga, dia mulai ragu. Lalu dia berpikir mungkin Eliezer lah yang akan menjadi ahli waris dari semua yang aku miliki. Lalu Tuhan bilang, enggak, bukan Eliezer, tapi anak kandungmu. Jadi Tuhan kasih konfirmasi bahwa kamu akan punya anak kandung. Nah, jadi ketika akhirnya setelah sekian lama kok nampaknya belum terjadi juga seperti yang Tuhan janjikan, istrinya punya ide baik. Ide itu baik, tetapi bukan dari Tuhan. Ide baiknya itu adalah, udah kawin aja sama Hagar. Aku setuju kok, nggak apa-apa, biar nanti anak yang dilahirkan itu menjadi anakku. Ya. Dan ketika dilakukan, nah kita baca di Alkitab, ya, akhirnya Abraham kawin dengan Hagar, Hagarnya hamil, dan waktu melahirkan Ismail, umur Abraham 86 tahun, dan selanjutnya selama 13 tahun tidak ada firman. Ketika Abraham mendapatkan kunjungan dari Tuhan pada usia 99 tahun, Tuhan berkata, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, aku mampu untuk menjadikan apa yang tidak ada itu menjadi ada, aku mampu untuk mewujudkan apa yang kujanjikan dengan caraku sendiri dalam waktuku, dan Tuhan bilang, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya. Itu dalam terjemahan lain mengatakan, walk before me, consistently, ya, atau diligently, dengan rajin, ya. Jadi berjalanlah bersamaku atau bergaulah dengan aku secara konsisten, rajin, terus-menerus, dan jadilah sempurna, ya, tidak bercela. Jadi artinya kalau kamu terus berjalan bersama aku setiap hari rajin, itu setiap ada keputusan yang mungkin salah yang mau kamu ambil, tapi karena kamu setiap hari bergaul dengan aku, maka keputusan itu akan tersingkir. Jadi kamu akan menjadi sempurna. Ya, walk before me diligently and you will be perfect. Ya, kamu akan menjadi sempurna, atau you will be blameless. Kamu tidak akan menjadi tercela. Kamu tidak akan bercacat cela, ya. Dan perintah selanjutnya adalah sunat. Ya, sunat itu menanggalkan cela Mesir. Jadi sesuatu yang baik itu bisa aja kecampur antara yang kita kira dari Tuhan dengan Mesir. Mesir itu melambangkan dunia. Makanya kita baca di kitab Kejadian itu pasal 13, ya, ayat 10, waktu Lot melayangkan pandangnya, dia lihat
seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Jadi gabungan gitu antara yang dari Tuhan dengan yang dari Mesir. Mesir itu lambang kekuatan manusia. Makanya setelah itu Abraham disuruh sunat, ya. Sunat itu membuang celah Mesir supaya betul-betul yang dari Tuhan, tidak kecampur yang dari Mesir. Itu ya. Nah, jadi itu menyangkut cara juga. Makanya setelah itu kan Abraham bilang, sekiranya Ismail diperkenakan hidup di hadapanmu. Lalu Tuhan bilang tidak. Ya, Tuhan bilang, memang Ismail juga akan kuberkati, karena itu juga anakmu. Ia akan kubuat jadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kulakukan dengan Ishak, yang akan dilahirkan oleh istrimu Sarah tahun depan. Ya, jadi Ismail tetap diterima sebagai anak Abraham, diberkati juga karena dia itu anak Abraham, walaupun bukan anak seperti yang Tuhan inginkan, yang lahir dengan cara Tuhan, ya, dengan waktunya Tuhan. Nah, hasilnya ada, ya memang jadi bangsa yang besar juga. Tetapi walaupun diberkati, Tuhan bilang perjanjianku akan aku buat dengan Ishak. Tipis sekali ya, beda antara Ismail dengan Ishak. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, Ismail itu harus dipisahkan dari Ishak. Ya, Ismailnya diusir. Ya, memang diberkati waktu Hagar pergi dan hatinya pedih, ya dia nangis. Ya, akhirnya malaikat Tuhan menampakkan diri, kemudian membuka mata Hagar sehingga Hagar bisa melihat bahwa ada perigi, ada sumur. Lalu anaknya diberi minum dan akhirnya anaknya bertumbuh besar, lalu menikah dan menjadi bangsa yang besar. Ya. Tetapi Tuhan bilang, perjanjian aku buat dengan Ishak yang dilahirkan oleh istrimu Sarah tahun depan. Jadi itu prinsipnya, jangan sesat. Ya, perlu belajar melihat antara Ismail dan Ishak itu beda. Ya, bisa baik, tetapi belum tentu caranya cara dari Tuhan. Makanya dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan Bapa segala terang, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, jadi sering saya bilang, kalau dalam doa ya, mengakui kami terima first hand blessing. Ya, first hand blessing itu artinya berkat yang utama, yang original, bukan tiruan, ya, bukan fake. Ya, bukan palsu, bukan KW, bukan KW1, KW2 atau KW3. Karena di sini kan dilihat ya, tidak ada perubahan. Jadi betul dari Tuhan itu nggak berubah, datangnya sampai kepada kita itu percent blessing. Nggak ditukar di tengah jalan. Nah, kalau Ismail itu kan Tuhan janji pada Abraham bukan punya anak kandung. Tapi setelah sekian lama belum datang-datang juga, nggak sabar, ditukar ya. Ada ide yang masuk lewat Sarah, oh udah kawin sama Hagar aja, kan hasilnya anak kandung juga gitu. Nah itu ditukar gitu. Jadi berkat yang datang yang sempurna yang mestinya bagian kita tuh di switch, ditukar ya. Ya, dan juga dikatakan di sini ya nggak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi jangan kalau tiruan itu kita terima itu walaupun keren tapi tidak sempurna. Saya ingat dulu waktu iPhone baru muncul, karena harganya mahal sekali ya. Lalu ada yang bilang, ada iPhone murah kok, murah itu. Oh, iPhone baru ya, bener baru, cuma itu kopi, dia bilang kopi keren sekali. Saya pikir kenapa bisa begitu ya? Rupanya dari China ya, mereka memang hebat juga. Mereka buat tiruan ya, tapi dari Android gitu. Jadi penampilan persis seperti iPhone, harganya bisa menjadi murah sekali. Jadi orang kalau pakai, bangga dong gue pakai iPhone ya. Karena ada satu kebanggaan tersendiri kan, pakai merek mahal yang harganya itu tidak semua orang bisa membelinya gitu. Tapi ternyata itu Android ada program yang membuat tuh persis seperti iPhone. Nah, bedanya adalah kalau kita punya iPhone, kita mau download aplikasi ya, maka aplikasi itu kita harus beli dari yang namanya App Store. Itu tempat beli program, beli aplikasi dari
produk-produk Apple. Tapi kalau handphonenya Android, ya, maka belinya dari Play Store. Jadi waktu pas kita beli, kita nggak bisa ke App Store, nggak ada, mesti belinya dari uh, Play Store, ya. Lalu kalau misalnya ada hang, ya, macet dan sebagainya, lalu kita restart, maka hilang semua itu programnya yang bentuk seperti iPhone itu, lalu itu akan balik ke aslinya yaitu Android, ya. Nah, udah versi HP biasa aja. Kalau kita mau mirip seperti itu, mesti bawa ke yang ahlinya, membuat fake itu, membuat tiruan itu, untuk dibuat lagi seperti iPhone, ya. Nah, kita lihat ya, dikatakan di ayat 13, pencobaan ini bukan datang dari Tuhan, katanya bukan dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14 perhatikan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini kita perhatikan ya, kata keinginan. Nah, kadang-kadang kita kan kalau berdoa, ya, kita ingat janji Tuhan Yohanes 15 ayat 7, ya. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu inginkan, ya, dan kamu akan menerimanya. Lalu janji Tuhan di Mazmur 37, ya, ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, sekarang ini gimana, ya? Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kadang-kadang ini kan mengganjil, ya. Jangan minta keinginan, nanti itu kita dicobai oleh keinginan itu, kita dipikat, ya. Di ayat 15, kalau telah dibuai, keinginan itu bisa melahirkan dosa, ya. Dan dosa itu bisa mendatangkan maut kalau sudah matang. Maka dibilang jangan sesat. Nah, itu gimana gitu. Nah, kita perlu lihat, ya, dalam ayat lain, ya, dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ini, ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, itu satu prinsip, ya, jangan mengasihi dunia supaya kasih Bapa itu akan tetap berkarya dalam hidup kita. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, perhatikan terjemahan lain dari ayat 16, ya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, ya, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan, semuanya tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang disebut keinginan di sini, ya, keinginan daging, atau yang tadi dikatakan di surat Yakobus, ya, yang mengatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kata keinginan itu dalam terjemahan lain itu oleh nafsu, lust, ya. Lust itu bahasa Inggrisnya, artinya nafsu. Kalau lihat bahasa aslinya itu adalah sesuatu yang muncul itu, yang cenderung itu sifatnya jahat, ya. Jadi bukan dari Tuhan. Nah, makanya kita perlu bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, supaya hati kita ini senantiasa, ya, jiwa kita ini mengalami penyucian, kita dicun gitu, supaya selaras dengan Tuhan, maka keinginan yang muncul itu adalah keinginan yang dari Tuhan, yang buat kita, yang cocok dengan selera kita, cocok dengan selera Tuhan, cocok dengan rencananya. Ya, itu sebabnya bangun pagi, karena setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Ini harus menjadi habit, ya. Bukan lagi satu kebutuhan yang dilakukan terpaksa. Awalnya mungkin terpaksa. Kalau kita makan misalnya, itu kan kebutuhan. Mau nggak mau harus makan. Olahraga juga kalau kita menyadari itu penting, ya, kita lakukan. Masing-masing orang kan porsinya mungkin berbeda. Tapi kita perlu tahu ada hal-hal yang baik yang memang kita perlu lakukan. Nah, pada akhirnya sesuatu yang kita lakukan itu bisa menjadi satu hal yang kita sukai karena kita menikmatinya, menyadarinya, termasuk bangun pagi, ya.
bangun pagi untuk mendengar dia berbicara, mempertajam pendengaran kita, supaya kita bisa mendengar seperti seorang murid. Ya, murid itu disciple, ya, ada disiplinnya, dan kita bisa menikmati yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Amin.